Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Waliyuddin dari kelas 1 KPC. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan yang pertama, mata kuliah Ulumul Hadis. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup ilmu hadis. Yang kedua, klasifikasi ilmu hadis, riwayah dan diroyah. Yang ketiga, filsafat ilmu hadis. Yang keempat, sejarah dan periodisasi ilmu hadis. Yang pertama, pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis. Arabnya ulum al-hadis. Ulum al-hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm, yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Dengan demikian, gabungan kata ulum al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ruang lingkup ilmu hadis. Secara umum, para ulama hadis membagi ilmu hadis kepada dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Yang kedua, klasifikasi hadis, klasifikasi ilmu hadis, riwayah dan diroyah. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Menurut Ibnu Al-Aqfani, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Suyuti, bahwa yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah, adalah ilmu yang meliputi pemindahan atau periwayatan perkataan Nabi Muhammad SAW dan perbuatannya, serta periwayatannya, pencatatannya, dan penguraian lafal-lafalnya. Sedangkan pengertian menurut Muhammad Ajad Al-Khatib adalah yaitu ilmu yang membahas tentang pemindahan atau periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat jasmaniyah, atau tingkah laku dengan cara yang teliti dan terperinci. Definisi yang hampir senada dikemukakan oleh Zafar Ahmad bin Latif al-Utsmani al-Tahanawi di dalam Qawaid fi Ulum al-Hadis, yaitu ilmu hadis yang khusus dengan riwayah adalah ilmu yang dapat diketahui dengannya perkataan, perbuatan, dan keadaan Rasul SAW, serta periwayatan, pencatatan, dan penguraian lafal-lafalnya. Dari ketiga definisi di atas dapat dipahami bahwa ilmu hadis riwayah pada dasarnya adalah membahas tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi SAW. Yang kedua, ilmu hadis diroyah. Para ulama memberikan definisi yang bervariasi terhadap ilmu hadis diroyah ini. Akan tetapi, apabila dicermati definisi-definisi yang mereka kemukakan, terdapat titik persamaan di antara satu dan yang lainnya, terutama dari segi sasaran kajian dan pokok bahasannya. Ibnu Al-Aqfani memberikan definisi ilmu hadis diroyah sebagai berikut. Ilmu hadis yang khusus tentang diroyah adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat macam-macam, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, jenis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Uraian dan elaborasi dari definisi di atas diberikan oleh Imam Al-Suyuti sebagai berikut. Hakikat riwayat adalah kegiatan periwayatan sunnah dan penyandarannya kepada orang yang meriwayatkannya dengan kalimat hadis, yaitu perkataan seorang perawi hadatsana fulan, yang berarti telah menceritakan kepada kami si fulan, atau ikhbar seperti perkataannya akhbarona fulan, yang berarti telah mengabarkan kepada kami si fulan. Definisi yang lebih ringkas namun komprehensif tentang ilmu hadis diroyah dikemukakan oleh M. Ajad Al-Khatib sebagai berikut. Ilmu hadis diroyah adalah kumpulan kaidah-kaidah dan masalah-masalah untuk mengetahui keadaan rawi dan marwi dari segi diterima atau ditolaknya. Yang ketiga yaitu filsafat ilmu hadis. Periwayatan dan penyebarluasan hadis Nabi Muhammad SAW adalah
merupakan suatu keharusan yang tuntutannya berasal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Rasionalisasi perintah tersebut telah karena hadis merupakan penjelas dan penafsir terhadap Al-Quran, yang merupakan sumber ajaran Islam yang pertama dan utama, serta pedoman hidup bagi umat manusia dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Selain itu, hadis juga berperan sebagai sumber ajaran dari sumber tasyri' kedua setelah Al-Quran. Sehubungan dengan Al-Quran telah dijamin keterpeliharaannya secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keterpeliharaan hadis juga harus terjamin dari berbagai kekeliruan dan kesalahan. Upaya untuk mengetahui satu hadis itu selamat dari kekeliruan atau cacat adalah dengan cara melakukan penelitian terhadap hadis tersebut, yang dalam ilmu hadis dikenal dengan istilah al-naqdu fi al-ahadits al-nabawiyah. Yang keempat, sejarah dan perkembangan periodisasi hadis. Sejarah dan periodisasi penghimpunan hadis mengalami masa yang lebih panjang dibandingkan dengan yang dialami oleh Al-Quran, yang hanya memerlukan waktu relatif lebih pendek, yaitu sekitar 15 tahun saja. Penghimpunan dan pengkodifikasian hadis memerlukan waktu sekitar 3 abad. Para ulama dan ahli hadis secara bervariasi membagi periodisasi penghimpunan dan pengkodifikasian hadis tersebut berdasarkan perbedaan pengelompokan data sejarah yang mereka miliki serta tujuan yang hendak mereka capai. Muhammad Mustafa Azami yang secara garis besar hanya berkonsentrasi pada pengumpulan dan penulisan hadis pada abad pertama dan kedua Hijriah, yang dinamainya dengan pre-classical hadith literatur, atau masa sebelum puncak kematangan pengkodifikasian hadis. Membagi periodisasi penghimpunan hadis menjadi 4 fase. Yang pertama, fase pengumpulan dan penulisan hadis oleh para sahabat. Yang kedua, fase pengumpulan dan penulisan hadis oleh para tabi'in di abad pertama Hijriah. Yang ketiga, fase pengumpulan dan penulisan hadis pada akhir abad pertama Hijriah dan awal abad kedua Hijriah. Fase pengumpulan dan penulisan hadis pada abad kedua Hijriah. Yang pertama, fase pengumpulan dan penulisan hadis oleh para sahabat. Pada fase ini tercatat sebanyak 50 orang sahabat yang menuliskan hadis yang mereka terima dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sahabat yang menuliskan hadis Rasul tersebut adalah Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan lain-lain. Yang kedua, fase pengumpulan dan penulisan hadis oleh para tabi'in di abad pertama Hijriah. Muhammad Mustafa Azami mencatat sejumlah 49 tabi'in pada fase ini yang mencatat dan menuliskan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka adalah Abran bin Utsman, Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Urwah bin Al-Zubair. Yang ketiga, fase pengumpulan dan penulisan hadis pada akhir abad pertama Hijriah dan awal abad kedua Hijriah. Pada fase ini tercatat sejumlah 87 orang tabi'in dan tabi'i at-tabi'in yang mempunyai koleksi dan tulisan tentang hadis Nabi Muhammad SAW, seperti Abdul Aziz bin Sa'id bin Ubadah, Ali bin Abdullah bin Abbas, Amr bin Dinar al-Makki, Hisham bin Urwah, Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri. Yang keempat, fase pengumpulan dan penulisan hadis pada abad kedua Hijriah. Pada fase ini terdapat sejumlah 251 orang ulama yang menghimpun dan menuliskan hadis. Di antara yang menuliskan hadis tersebut adalah Aban bin Abu Ayyashi, Abdullah bin Lahiyah, Abdurrahman bin Amr al-Auza, Malik bin Anas, Nu'man bin Sabit, Al-Imam Abu Hanifah, dan lain-lain. Mungkin demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.